Yang sales journal. Sales journal juga sama. Seperti tadi cara pengerjaannya. Kita lihat nih, copy faktur penjualan. Kita lihat yang paling atasnya, perusahaan kita kah atau perusahaan orang lain? Kalau perusahaan orang lain, masuknya ke pembelian. Kalau perusahaan kita, masuknya ke penjualan. Berarti kalau di sini, karena ini namanya PT Bombastic, berarti masuknya ke penjualan kredit. Yang mana penjualan kredit akan kita input ke sales journal. Carilah sales journal kan mana? Aya we nu ieu nya. Nah, habis gitu kita isi. Isinya bagaimana? Seperti yang tadi, dari data kwitansi ini dokumen nomornya berapa? Ini, masukkan. Apalagi description-nya si penjualan ini kita lakukannya ke siapa? Ada di sini, ada sound machine. Itu ya. Lalu karena ini transaksi penjualan kredit, pasti ada piutang dong. Ada COGS juga, ada sales juga. Nah, berapa jumlah account receivable-nya? Untuk jumlah account receivable, jumlah utang yang ini 265. Yang ini ya. Lalu COGS-nya berapa? Dan untuk COGS di mana? Enggak apa-apa. Nah, terus di situ teh salesnya berapa? Total penjualan yang ini nih 241, masukkan ke kolom sales. Lalu apalagi yang ada di bukti ini? Ada fat out, ada PPN-nya 24 juta, masukkan ke sini. Nah, setelah itu kan ada COGS. Setelah kita menjurnal penjualan, kita harus menjurnal Nah, yang ini nih, yang ini kan udah keisi, yang account receivable, ada sales sama VAT udah keisi kan dari bukti faktur penjualan ini. Paham ya? Lalu untuk COGS dan MI-nya dari mana, Bu? Nah, untuk COGS dan MI ini nanti akan kalian dapatkan pada saat kalian menyusun inventory card. Maka pengerjaannya untuk sesi ini, selain kita memasukkan transaksi dari bukti ke ke jurnal khusus, kita juga mengisi inventory card. Kumaha aku inventory card Bu, abi mah teu can ningali taki kurang lebih seperti ini. Mananya cikan ta inventory cardnya kayak gini. Ya. Tadi yang mana Bu, yang COGS itu berapa? Tadi seberapa? Coba pangingalikeun. COGS-nya 179 bukan? Aduh, ini. Sekedapnya sok bentar ya, 3 menit weh rasa sekedap karena tadi kita menjualnya yang dua jenis persediaan, yang 360 sama N50. Mana sih persediaan teh? Kelewatnya. Astagfirullah, di mana? Taya ya. Jadi ini kita lihat nih, karena tadi kan ini tuh faktur penjualannya itu mana? Iya. Taya 25 sama 26. Ya. Oh, astagfirullah, sok ketekelannya. Jadi karena di sales journal ini kita menggunakan faktur yang ini, yang mana kita menjualnya dua jenis barang, M360 dan N650 sebanyak 25 dan 26. Maka kita lihat nih, cek ke inventory card-nya. Berapa sih COGS untuk dua jenis si persediaan ini? Pas dicek untuk yang jenis pertama yaitu M360, kita ngejualnya 25. Cara ngisunya bisa kan ya? Ada stoknya 100. 100 dari yang ini kan ya, dari atas. Bisa kan ya? 100 terus nate ke bawah, di bawah 25 dengan harga per unitnya itu sebesar 3 juta sesuai dengan yang saldo balance-nya. 3 juta jumlahnya 75 juta untuk COGS yang produk pertama. Lalu untuk produk yang kedua yang HWN N650 itu kita lihatnya di inventory card jenis persediaan yang kedua. Yang ini.
Berapa yang kita jual? 26. Kita cari nih di unitnya ada nggak nih stoknya? Ada, 110. Kita jual 26, lalu harga per unitnya 4 juta. Sehingga jumlahnya 104 juta. Berarti jumlah COGS yang dilakukan pada tanggal 2 Desember kita jumlahkan yang N650 104 juta, yang produk yang M360 sebesar 75 juta. Berapa hasilnya? Seberapa hasilnya? Ayo. Berapa coba hasilnya yang tadi? Udah ada yang ngitung? 75 juta ditambah 104 juta dapat 179 juta. Maka untuk yang pengisian yang COGS dan inventorinya yang ini nih. Ini berasal dari inventory card yang tadi. Sampai di sini paham? Ya, sampai di sini paham? Lalu untuk yang tadi sales journal ya. Lalu yang selanjutnya yang cash receipt journal. Yang ini udah ya. Caranya tadi sama, dimasukkan, dijumlahkan sampai bawah, nanti si totalnya dimasukkan ke rekapitulasi yang tadi. Kita cari account numbernya dari yang CLK tadi. Untuk yang account receivable berapa? 1130. Yang angkanya amountnya tinggal pindahkan ke sini ke rekapitulasi. Lalu untuk yang yang di rekapitulasi ini, yang COGS juga sama, pindahkan ke sini. Nomornya tinggal lihat di data CALK yang tadi di informasi awal. Termasuk juga di bagian kredit juga sama. Ada apa aja? Ada sales, nomor akunnya 4110, cek lagi tadi kayak yang tadi. Vetot berapa? Cek juga. Dapat angkanya 2131, jumlahnya 144315 yang ini. Termasuk juga yang inventory. Nomornya berapa, jumlahnya sekian. Jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa, saldonya harus sama. Itu untuk yang sales journal. Lalu untuk yang cash receipt journal, bukti yang biasa kita dapat untuk pengisian cash receipt journal ini khusus untuk bukti kas masuk. Nomornya sama, untuk dokumen numbernya kita tinggal masukkan ke sini. Lalu description-nya untuk apa? Boleh secara ringkas dari Wijaya Finance atau penerimaan pinjaman dari Wijaya Finance, tergantung pemahaman kita. Ini untuk description bebas ya. Lalu untuk cash in bank-nya itu berapa jumlah yang kita terima? Sebesar 150 juta. Di kreditnya, karena di sini sifatnya pinjaman, meminjam, berarti di kolom ini kan tidak ada loan ya atau kewajiban. Maka kita harus mengisinya ke bagian kolom others. Karena yang tersedia cuman ada account receivable saja. Maka dari itu kita yang si pinjaman ini masukkannya ke others. Berapa nomor akunnya? Nomor akunnya untuk pinjaman ini cek lagi nih ke CALK, ke data awal. Saya tampilkan yang data awalnya. Pinjaman. Bukan account payable ya, bukan. Bank Mandiri Loan. Mandiri lain. Wijaya Bank. 2210. 2136 ding, 2136 bukan dari Bank Mandiri. 2136 tadi mana? Notes payable. Oh, berupa keterangannya berupa apa di sini? Berupa penerimaan, berupa wesel, penerimaan pinjaman berupa wesel. Berarti kalau kayak gitu kita mengklasifikasikannya ke wesel bayar. Gitu ya? Carinya yang kayak tadi. Karena di sini berupa wesel bayar dan notes payable-nya nomornya 2136, maka kita masukkan nomor akunnya 2136. Kayak gitu. Termasuk juga yang
lainnya kayak yang ini, yang ketiga 200 juta itu untuk apa? Kita cek nanti kan ke nomor akunnya masing-masing ya, bisa ya. Nah, habis itu sama ditotalkan semuanya, masukkan ke rekapitulasi, isi semuanya juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?